Oke guys, lanjut lagi Innova Diesel. Jadi hari ini mobil posisi lagi di bengkel cat. Ini cuma mau ngecat grepes velg sama ada beberapa titik cat bonjol nih. Jadi pemilik mobil ini minta untuk nih yang grepes-grepes kayak ini tuh dicat guys. Jadi di semua velg, 4 velg ini ada bekas grepesan. Tapi untuk pengecatannya langsung kita todong aja, nggak kita bongkar bannya nggak kita bongkar, jadi langsung ditodong aja dah ya kan, karena ya lecet kayak begitu kalau dibongkar semuanya ya jatuhnya mahal, mending kita sol dikit-dikit aja. Terus satu lagi di bagian bumper yang ngadep ke ban, bumper depan ya, yang menghadap ke telapak ban itu ada beberapa titik cat yang ngelupas, nanti kita sol juga. Terus ini untuk cuaca di Sukabumi, aduh lagi mantep banget nih cuaca ya kan. Pokoknya Sukabumi dalam 2 minggu terakhir setengah hari panas, setengah hari hujan. Hujannya gede banget gitu. Jadi cuacanya ini lagi dingin parah di Sukabumi guys gitu. Nah karena ini yang ngecatnya cuma ngesol dikit-dikit aja di bagian velg, jadi kayaknya nggak bakalan lama guys. Nah oke, ini beberapa hari kemudian proses ngecat velgnya udah selesai ya, karena cuman dikit aja yang dicat. Ini mobil interiornya sedang kita bongkar total guys. Nih. Jadi joknya turun semua 3 baris. Terus karpet sintetisnya turun juga. Nanti untuk karpet original atau karpet bludrunya turun juga semua guys. Nah ini yang lapisan paling atas tuh karpet sintetis. Ntar ini turun juga kita bersihkan. Nah biasanya kalau karpetnya sudah dilapis kayak gini, karpet bludrunya tuh bersih. Kalau ini malah buset kotor banget ini, dan ini ada bekas basahan di bagian karpetnya nih. Tuh. Ini kotor banget. Jadi ini kita belum tahu apakah karpet dasarnya yang bludru ini bakal kita laundry apa enggak. Karena kan ngerjain mobil ini dikejar waktu. Jadi di sini cuma sebentar doang. Paling nanti kita konfirmasi dulu sama pemilik mobil mau di laundry apa enggak. Tapi kalau kata saya mending laundry sekalian ya kan. Soalnya sayang. Ini lagi kita bongkar total. Ya mending dicuci sekalian aja di laundry supaya nanti karpetnya bersih. Ya nanggung aja gitu kalau misalnya nggak di laundry kan sayang. Ya kan? Nah, ini masih proses bongkar membongkar karena ini karpetnya ternyata ditumpuk-tumpuk berapa lapis. Ya karena memang susah pasangnya. Jadi walaupun pasang di saya juga ya sama kayak gini, dibikin beberapa lapis ditumpuk-tumpuk. Ya pokoknya hari ini sebelum hujan turun mudah-mudahan sudah karpet dasarnya sudah kita copot semua guys. Nah, oke guys, karpet sintetis bagian atas tadi udah selesai kita copot. Nah ini karpet bludrunya, kondisinya seperti ini. Jadi yang parah tuh di bagian depan. Nih kotor-kotor kayak gini ya. Nih ini basah. Jadi basahnya tuh bukan basah baru, karena mobil ini kan beberapa hari ke belakang kita taruh di luar, kena hujan terus. Kalau basahnya baru itu disentuh pakai tangan tuh ya becek. Kalau ini kayaknya udah beberapa bulan yang lalu kayaknya. Nih. Bisa juga mungkin dari air masuk dari pintu segala macam ya. Pokoknya ini basah-basah normal lah kayak gini. Cuman ya kalau nggak dicek lama-lama ini bikin karatan sasis gitu. Jadi ya nanti kita bongkar dulu untuk karpet dasarnya, kita cek bagian sasisnya, bagian lantainya, apakah ada kropos, karat segala macam. Jadi ya nanti kita bongkar dulu. Jadi sementara ini kita lagi bongkar dulu cover untuk di bagian belakang tuh yang warna krem. Nanti habis itu dilepas baru kita bongkar karpet dasar yang bludru ini guys. Nah terus juga nanti ada pekerjaan ngerapin kabel di bagian sini nih. Ini kan kabel lumayan acak-acakan. Ini kita nggak tahu bakalan semudah ngerapin vios apa enggak nih ya kan. Jadi untuk sementara ya kita belum tahu.
Terus juga ini karpet apa namanya, lampu kolong yang di bawah jok sama dashboard ternyata dikasih lampu kolong yang model seperti ini guys. Dan pemiliknya juga ini minta untuk diganti dengan warna ice blue. Nanti kita pasangin lampu kolong yang strip. Ini juga depannya sama tuh, lampu begini juga. Semua deh kayaknya ini. Di bagian sini penumpang yang baris 2, ya baris kedua ya, itu dipasangin lampu kayak gini semua untuk lampu kolongnya. Jadi nanti bakal kita ganti pakai lampu kolong baru, terus kita bikinkan saklar. Jadi nanti ngikutnya ke ACC kita kasih saklar gitu. Jadi kalau misalnya mau dinyalin tinggal dipencet saklarnya, kalau mau dimatiin ya tinggal pencet. Nah ini juga saya baru tahu kalau di belakang, di bagian belakang dia ada box blower dan juga evaporator untuk AC juga guys. Nah ini pemilik mobil minta untuk dibersihkan, berarti dibersihkannya double, depan sama belakang. Ya pokoknya nanti kita konfirmasi dulu deh, mau dibersihin depannya doang atau dua-duanya gitu. Intinya kalau ngerjain mobil orang kita nggak bisa sotoy, jadi kita harus izin dulu, kita harus konfirmasi dulu, takutnya ada apa namanya, miskomunikasi ya kan. Daripada kesalahan kayak gitu mending kita bawel aja sama yang punya mobil, ngobrol gitu guys. Oke. Nah ini lagi dicopot dulu nih. Nah dicopot, habis itu selesai dan karpetnya, karpet bludur tadi bisa kita lepas. Ini sementara barang kita kumpulin di sini dulu. Takut hujan nih, ya kan? Karena kan setengah hari panas, setengah hari hujan di sini. Jadi intinya kita aman-amankan dulu untuk barang-barang ini, takutnya kehujanan guys. Ya lanjut lagi, sekarang kita lagi nyopot dulu karpet bludur guys. Ini videonya kita cepetin dan bagian belakang tadi sudah selesai kita bongkar. Nah, oke, ini kondisi lantainya atau sasisnya. Jadi semua karpet sudah kita turunkan. Ini kalau dilihat dari fisiknya tuh, ini nggak ada karat, ada karat dikit-dikit banget ya, normal lah. Sisanya masih utuh, masih sangat amat bagus banget. Tuh, nggak ada karat. Karat ada dikit, paling nanti kita bersihkan aja. Nggak ada bolong, nggak ada keropos, ya kan? Ya kotor-kotor kayak gini mah ya normal aja. Paling nanti kita bersihkan untuk lantai ini, ya kan? Rencana awal sih kalau misalnya ada keropos atau karat parah gitu kan, yang punya mobil minta untuk dikasih flint coat. Cuman ya ini kondisinya masih seger, sayang kalau di flint coat, paling kita bersihin aja. Jadi dibikin ya tetap standar gitu guys. Oke. Nih. Nanti juga dashboard itu bakal kita copot, ya kan, kita bersihkan total. Jadi ini ada kelihatan bekas jalan air guys. Itu. Nih. Dari sini lari ke sini ke pinggir, menggenang di tengah di sini. Kalau ini ada bekas tuh, kayak bekas apa sih, padi ya tuh, beras nih guys. Masa mobil ini sering dipakai muatin beras sih. Ya pokoknya nanti kita bersihkan lah yang kotor-kotor kayak gitu. Oke, lanjut ke proses ngebersihin lantai atau sasisnya guys. Ini videonya kita cepetin karena kalau nggak dicepetin lama nih. Jadi pertama kita sapu-sapu dulu untuk kotor-kotoran yang tipisnya, habis itu dilap pakai kanebo. Oke, lantai atau sasis bagian belakang tadi udah kita bersihin. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya. Depan belum kita bersihin karena ini baru selesai turun dashboard. Nah, tuh ya kan. Jadi Toyota kayaknya sama semua. Kalau turun dashboard nggak usah turun besi palangnya, jadi bisa dicopot plastik dashboardnya aja. Nih lihat kabel-kabelnya, aduh.
Ini yang di bawah setir kemungkinan bisa dirapikan, tapi untuk kabel audio kayaknya susah karena terlalu banyak kabel audio dan juga ukuran kabel itu kan gede-gede. Jadi mungkin kita rapiin ya sebisanya aja lah ya. Untuk di bagian kabel audionya aja. Untuk sisanya kayaknya bisa. Tuh. Jadi untuk jalur kabelnya nanti kita coba pindah ke atas aja sebagian. Dan untuk kabel audio, kabel speaker, subwoofer ya tetap jalan bawah guys. Gitu, oke. Oke guys, lanjut. Ini kita lagi bersihin semua plastik perintilan yang ada di interior, door trim, dashboard, konsol box tengah, cover-cover filler A, B, C, ya kan. Pokoknya semuanya kita bersihin. Dan semua plastik perintilan interior di Innova ini warnanya krem atau beige. Aduh, ngebersihinnya lumayan PR, tapi nanti bakal kita maksimalin guys.